adanya ayam mulu, bosen makan ayam mulu. Sama Bu, di sini juga kita biasanya makan ayam. Di warung sana juga biasanya makan ayam. Apakah Mbak ini adalah blue human? Human avatar, Manusia dari ayam. Iya. Budidaya itu udah arahannya nggak cuma di laut doang. Artinya kita nggak cuma bergantung dari nelayan, tapi kita sebagai masyarakat yang mungkin tinggalnya di tengah kota mungkin kayak saya, itu juga bisa tetap budidaya ikan. Udah green, blue lagi weh. Tapi maksudnya Blue tuh blue apa? blue apa maksudnya blue? Food. Blue food? Blue food tuh blue food gitu. Oh bukan. Blue book. Oh itu blue book. Berarti buaya juga blue food. Yes. Kalau di Thailand itu kan dikonsumsi, tapi ya mungkin ada agama tertentu yang itu nggak boleh. Tapi di Thailand sendiri saya pernah baca buaya pun juga dibudidayakan. Saya tadi ngasal loh. Tapi emang beneran ada ilmunya. Tapi perasaan saya tuh Teteh pernah cerita juga pernah budidaya buaya ya? Iya, saya pernah ternak buaya darat. Saya ngisi pelatihan untuk gimana caranya ngolah. Saat itu kan di sana komoditasnya tuna ya. Gimana tuna ini biar bisa jadi produk yang lebih awet tapi non UPF gitu. Non UPF. Ultra processed food ya, Sa. Ultra processed food. Masa nggak tahu sih? Iya, saya lupa. Sini mampir. Hari ini kita masak apa? Ibu, saya capek Bu dari pagi sampai pagi. Bentar ketusuk Bu. Dari pagi sampai pagi saya masak, saya capek dari tadi buat buka warung. Banyak yang beli Bu, saya capek masak Bu. Masak apa sih yang masih capek itu? Tadi masak ayam goreng, ayam bakar, ayam rica-rica, ayam pop, ayam sayur. Bentar, kamu belanja ayam mulu, ayam lagi. Ya, abisnya kita makan apa lagi Bu untuk protein Bu? Ya ayam lah, daging kan udah mahal Bu sekarang, apalagi dagingnya itu sampurasun. Nggak tahu kayaknya. Kenapa Bu? Mau beli ikan goreng ada? Ikan goreng nggak ada Bu. Nggak ada kalau ikan goreng. Ini Kita Bu, adanya duduk dulu Bu, duduk dulu Bu, duduk. Kayak kelihatannya capek namanya. Iya Bu, capek nyari apa Bu? Itu nyari ikan goreng kemana-mana nggak dapet. Adanya ayam mulu, bosen makan ayam mulu. Nah, tujuannya ke sini salah juga. Di sini Saya si Teteh masak ayam juga. Ulangi lagi nggak? Ayam goreng, nggak usah kelamaan. Sama Bu, di sini juga kita biasanya makan ayam. Di warung sana juga biasanya makan ayam. Kalau nggak makan ayam makan daging. Tapi sekarang daging lagi mahal Bu. Ibu kenapa nyari ikan goreng? Tumben banget Bu. Kan negeri kita bukannya banyak lautnya. Iya sih, cuman kayak emang Males aja ngolah-ngolahnya, beli-belinya apa segala macem. Itu dia, padahal kan ikan enak banget tuh. Kalau dijual gini mesti laku. nggak tahu sih Bu. Kalau sekarang katanya ikan itu karena banyak durinya. Jadi kayak pada malas makan ikan. Emang ikan tuh lebih baik daripada ayam. Ayam kan banyak proteinnya Bu. Telur juga tinggi proteinnya, daging juga tinggi proteinnya, kambing juga banyak kolesterol. Salah. Kambing banyak kolesterol. Iya. Baru tahu saya. Kamu lihat ke aku sih kayak kambing. Jadi kenapa Bu harus ikan? Ikan itu ada kandungan gizi tertentu yang dia itu tuh nggak ada di ayam. Misalnya nih asam lemak, omega 3, omega 6. Yang itu secara murni udah ada tuh di ikan. Kan berarti rugi banget dong kalau nggak makan. Iya sih. Cuma jadi kita tapi kan rada males ya ngolahnya tuh kan kayak ya susah aja gitu, jadi lebih praktisnya ayam. Banyak jualnya jual ayam. Tapi gitu kan. emang daripada melihara ayam sama melihara ikan, emang lebih gampang melihara apa Bu? Melihara ikan dong. Nah, kan butuh air Bu, butuh kolam Bu. Sekarang kan rumah sempit Bu. Kalau ayam kan tinggal dikandangin Bu. Kalau ikan kan harus butuh kolam Bu. Sabar.
ikan dalam kolam ini jadinya. Iya, tapi gimana emang itu? sekarang itu budidaya itu udah arahannya nggak cuma di laut doang. Artinya kita nggak cuma bergantung dari nelayan, tapi kita sebagai masyarakat yang mungkin tinggalnya di tengah kota mungkin kayak saya itu juga bisa tetap budidaya ikan. Di lahan sempit pun sekarang udah ada teknologinya. Dan itu simpel banget. Kalau saya pakai ember. Ember dimodifikasi, terus dikasih semacam lubang buangan gitu. Nah, itu udah bisa untuk budidaya lele. Oh, ember-ember yang kayak buat nyuci gitu, Bu? Yes, betul. Atau agak yang lebih besar. Bahkan ada yang bikin pakai galon air. Galon apa, Bu? Galon gitu. Itu loh yang sekali pakai. Oh, jadi bisa pakai galon-galon air mineral yang sekali pakai itu ya. Kan bisa jadi mengurangi sampah juga kan. Oh. Jadi difungsikan sebagai tempat budidaya ikannya gitu. Udah green, blue lagi, weh. Tapi maksudnya Blue tuh blue apa? blue apa maksudnya blue food? Blue food tuh blue food gitu. Oh, bukan. Blue book. Oh, itu blue book. Kirain kalau ikan tuh blue food tuh kayak blue food bukan, Bu? Bukan. Oh, bukan. Kenapa namanya blue food? Blue food itu kita kenal sebagai pangan biru. Oh. Jadi segala sesuatu yang berasal dari makhluk hidup yang sebagian atau seluruh hidupnya berada di perairan. Gitu. Itu namanya blue food. Oh, semua yang hidup dalam air itu blue food. Iya. Walaupun airnya nggak biru. Iya. Kan kayak di empang kan airnya coklat. Itu masuk blue food. Lele kan airnya coklat, brown food. Yang penting tuh air kayak Oh, gitu. iya. Air Jadinya. hijau, air coklat, asa air biru. Blue food weh. Jadi blue food itu segala bentuk makhluk hidup yang hidup dalam perairan. Mau air tawar, air asin, air payau juga bisa. air payau, air zam-zam. Berarti buaya juga blue food. Yes. Kalau di Thailand itu kan dikonsumsi, tapi ya mungkin ada agama tertentu yang itu nggak boleh. Tapi di Thailand sendiri saya pernah baca buaya pun juga dibudidayakan. Saya tadi ngasal loh. Tapi emang beneran ada ilmunya. Tapi perasaan saya tuh Teteh pernah cerita juga pernah budidaya buaya ya? Iya, saya pernah ternak buaya darat. Jadi kalau misalnya blue food, rumput laut juga masuk blue food gak sih? Iya, betul. Nggak harus hewani. Nggak harus hewani, nggak harus. Pangani bisa. Nggak pakai. Enggak. Ya itu bukan pangani, tapi maksudnya serat ya kayaknya yang itu. Itu sumber serat bisa, protein juga tinggi. Oh, iya, rumput iya. laut ini. Ini bulu babi. Itu blue food. Iya, yes. Kenapa kenceng banget ya? Nggak, aku tuh baru inget kayak apa bulu babi gitu. Jangan kenceng-kenceng. Maaf. Dan kerennya di Indonesia itu, ini kalau tadi bahas rumput laut ya, sekarang tuh ada rumput darat gitu. Maksudnya rumput tawar. Sorry, salah. Rumput tawar. Rumput di air tawar. Rumput di air tawar. Rasanya apa? Kan kalau rumput laut rasanya asin-asin laut ya. Lah, rumput laut asin. Enggak, itu setelah digaremin ya? Enggak juga Ya, sih. itu karena rumput Udah digaremin di ya? laut. Saya mah biasanya emang rumput laut yang di es itu jadi manis-manis aja. Es. Iya ada es yang di dalamnya ada rumput lautnya. Tidak tahu di rumah kampung saya sana. tapi- Oh, rumput laut es. Iya yang kayak iya, iya. Aku kalau rumput laut aku Tapi makannya sebagai di orang ini. Heeh. Apa? Lontong Jepang itu. Lontong dia. Oh. Sushi. Pepah ya. Makanya sushi. Tapi kan ada ikannya loh ya. Enggak, tadi bahas soal rumput darat. Iya, rumput rumput tawar. air tawar. Iya. Ya, maaf. Itu apa? Rumput apa? Jadi sekarang itu udah banyak penelitian yang bahas kalau rumput laut itu nggak cuma bisa dibudidayakan atau diperoleh dari laut, tapi juga bisa kita bikin ruang budidaya yang udah terkontrol gitu untuk budidayain spesiesnya mereka di sini gitu. Oh, tapi tumbuhannya sama rumput laut yang di laut itu. Biasanya ya beda spesies sih. Oh, beda spesies. Atau kalau enggak dia mikroalga. Itu juga sekarang banyak yang dibudidayakan di non laut gitu. Oh, tapi rasa dan fungsinya mirip-mirip rumput laut Iya, gitu. sama. Kandungannya Tinggi bisa protein, untuk tinggi serat. Gulung lontong Jepang itu. Itu nori emang Beda. jenis tertentu ya yang bisa dijadiin nori. Beda. Iya. dia mah ini seringnya taunya rumput tetangga lebih hijau. Iya, rumput bergoyang, Iya. akar rumput. Kalau apa mbaknya ini namanya mbak siapa? Belum kenalan ya? Iya. Ya, saya tadi judulnya beli laut tapi nggak nemu. Maaf ya mbak ya.
Biasanya ada yang ngingetin di balik kamera ini, tapi gak ada yang mengingatkan. Iya, kayak Kita sampai "Mbak, lupa." Siapa sih kita ngobrol lama-lama? Ya, Mbak ini siapa? Kok udah tahu sorot? Apakah Mbak ini adalah Blue Human? Human Avatar. Manusia dari air. Duyung. Iya. Bener dari Gunung Kidul. Ya udah, Mbak ini dari mana sih sebenarnya? Iya, jadi aku Yumna. Iya. Dulu kuliah di jurusan Teknologi Hasil Perikanan Dulu. Universitas Gadjah Mada. Iya, udah lulus tahun lalu. Oh, lulus kirain dulu, sekarang Udah lulus. Udah lama lah. Berarti kita manggilnya Mbak karena Mbak. dari Jogja. Iya, bukan ibu ya, Mbak Yumna. Jadi Mbak Yumna ini kuliah di Universitas Gadjah Mada. kuliah di Universitas Gadjah Mada. Jurusan perikanan. Jurusan teknologi. Teknologi Hasil Perikanan. Emang waktu itu pilih jurusan itu tuh terjebak, tercemplung, apa memang sudah tertarik Ya apa? terserah dia. Yo, iki kok bridging loh, Mbak. Oh, kok ojo di cut off. Iki bridging. Iki bridging, Mbak. Ojo di Oke. cut off. Ning kono. Oke. Jadi Mbaknya Nyai. Mbak Nyai. Mbaknya itu kan? Mbak Nyai. Mbaknya Mbak pilih jurusan itu tuh kenapa? Mungkin tertarik atau masa saya harus bilang Mbaknya udah pernah gini-gini kan? Jadi ceritain Mbak. Oh, iya. Mbak pernah cerita sama saya soalnya. Oh iya. Iya. Udah pernah ketemu? Dalam mimpi. Oke. Iya. Bayangan Walid. Jadi dulu tuh milih THP ya kita manggilnya. Iya. Jadi milih THP itu awalnya berangkat dari di Gunung Kidul sendiri kan dia punya banyak pantai ya, banyak pantai dan juga ada satu pelabuhan juga, pelabuhan perikanan. Nah dari situ saya melihat tuh ada potensi kalau ternyata Bluefood ini tuh kurang disorot padahal potensinya besar. Dan sebagian besar tuh larinya justru bukan ke pemanfaatan di masyarakat, tapi malah banyaknya ke arah ekspor kayak gitu. Nah maka dari itu saya pingin tuh gimana caranya biar si Bluefood ini bisa dikemas dan kebermanfaatannya tuh untuk masyarakat dulu nih pertama kayak gitu. Itu motivasi pertamanya. Oh wow. Ini berbeda jawabannya dari yang pernah dia katakan kepada saya. Kan itu dikatakannya dalam mimpi. Iya dalam mimpi, ternyata mimpi saya salah. Mungkin Jadi itu Korin ya. iya, jin korin. Ya Allah. Jin Korin, Mbak. Jadi ketertarikannya karena tersebut ya dari daerah Gunung Kidul, tapi ada pelabuhan. Menarik ya, Gunung Kidul tapi di pelabuhan. Jadi gunung apa? Pelabuhan. Iya, kan ada pelabuhan di gunung. Jadi kan pegunungan, terus Iya. habis itu dataran rendah pantai gitu. Iya. Saya emang nggak pernah ke sana, jadi nggak tahu. Maaf ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Jadi dari ketertarikan itulah memilih jurusan. THP. Nah, setelah masuk jurusan nih, belajar segala macam, berarti melakukan nggak kayak mempraktekkan itu di rumah gitu? Maksud saya itu ke arah situ, Mbak. Oh iya maaf. Ya maaf ya. Iya, di rumah itu akhirnya jadi belajar kan untuk gimana biar kita itu berangkat dari keluarga kita dulu nih untuk pemenuhan pangan protein itu tadi ya, biar kita nggak bergantung sama ayam broiler apalagi sapi gitu ya yang sekarang mahal kayak gitu. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan pangan dari rumah. Dan ikan ini kan salah satu yang cepat panen juga nih, kayak misal 2 atau 3 bulan dia udah bisa dipanen kayak gitu. Dan itu tadi yang di awal, dia nggak makan banyak tempat, terus untuk menjaga lingkungan hidupnya itu lebih mudah kayak gitu lah. Berarti luar biasa banget ini ya Mbak Yumna ya. Jadi serius. Maksudnya dari ilmunya dapat, teorinya dapat, terus mempraktikkan juga di rumah gitu. Latar belakangnya juga motivasinya pada awalnya karena peduli terhadap sekitar, maksudnya peduli sama lingkungannya. Terus sekarang mengarah kayak ini berarti sudah dikatakan untuk menuju kedaulatan pangan rumah tangga ya. Berarti sudah ada mendorong lah ya dari praktiknya, mendorong, iya. dari praktiknya tadi udah dapet nih materinya di kuliah, ternyata praktek di rumah karena mau dirilisnya. Terus gimana gimana tadi mendorong terus gimana pas prakteknya Iya, gitu? tetangga-tetangga ngeliatinnya gimana? Emang langsung tetangga ini sebelumnya pernah nggak selain blue food gitu kayak yang brown food, maksudnya dry food atau maksudnya ini Brown food.
pangan darat. Pangan darat. Gitu tak? Iya, enggak kayak ternak gitu loh. Ternak kan bisa jadi bandingin ternyata antara blue food sama pangan ternak itu tuh lebih mana gitu yang lebih mudah, lebih efektif, atau ada fakta-fakta apa gitu. Iya. Jadi sedikit cerita gitu ya. Banyak nggak apa-apa? Oh, banyak oke. Jadi ayah dan ibu saya itu lahir dari orang tua yang seorang peternak juga, peternak sapi di daerah Gunung Merapi, sapi perah gitu ya. Sapi perah dan juga ada pedaging juga. Nah di situ ayah saya semacam invest lah sama Pak D gitu untuk meliharain sapinya gitu. Dan itu memang tantangannya yang pertama ketika ada wabah penyakit itu sangat susah karena misal kemarin PMK gitu ya, itu kena juga. Dan Bentar. PMK itu apa? Oh, penyakit mulut dan kuku. Oh, pada hewan. Ya, pada sapi. Pada sapi. Oh, hanya pada sapi. Ya saya dengar Sama tuh banyak kambing di berita tuh PMK gitu. Saya nggak tahu. Dan apalagi di Gunung Kidul ya misal nih, tapi saya nggak melihara di Gunung Kidul sih. Di Gunung Kidul itu sempat ada antraks juga, di mana itu penyakitnya juga bisa kena ke manusia gitu. Jadi kalau resikonya kalau mau hewan darat itu memang bagus untuk investasi jangka panjang gitu ya. Tapi untuk pemenuhan protein yang sehari-hari itu agak menurut saya sih lebih baik ikan kayak gitu, karena ikan itu kan lebih cepat panennya, kemudian resiko wabah yang dibawa itu lebih kecil gitu daripada hewan-hewan berkaki 4 atau berkaki 2 ini gitu. Itu sih. Tuh. Tapi pas udah kamu menerapkan sendiri di rumah budidaya ikan dan lain sebagainya itu tengah-tengah pada gimana merespon? Wah, ramai waktu itu. Kan saya nyuci-nyuci ember. Berarti di Mbak depan. anomali ya? Maksudnya tiba-tiba ikan sendiri gitu waktu itu? Iya. Oh. Sebenarnya enggak. Jadi di bentar. Di tempat saya itu kan kayak gang gitu ya. Nah, di situ dulu sempat ada yang KKN bikin program namanya Prokasih. Jadi program Kali Asih. Itu memanfaatkan kali yang ada di kampung kami untuk dibedeng jadi kolam nila kayak gitu saat itu. Di bedeng itu apa Mbak? Dinai jaring. Wah, Diberi jaring, oh. dikasih jaring. Jadi biar ada nilainya. di ini dibatasi gitu. Ya, Iya. biar nggak kabur kan. Nah saat itu ketika KKN selesai ternyata nggak sustain. Jadi masyarakat balik lagi tuh ke sumber protein yang sebelumnya ayam boiler gitu. Nah akhirnya saat itu baru tahun lalu tuh saya mulai nyoba ini kayaknya nila bisa deh di ember kayak gitu. Sebenarnya kan biasanya lele ya. Iya. Nah waktu itu udah tuh nyikat-nyikat, terus pokoknya nguras tuh saya di depan rumah gitu, sengaja biar pada nonton. Oh, strategi yang bagus. Terus Strategi. Nah benar, setiap kali orangnya lewat ngapain Mbak gitu. lagi bahasa Jawa berarti ya? Gimana? Lagi ngomong Mbak. Kok ngetes ya? Enggak, maksudnya aku pengen mendengar suara Jawa-nya Ning Ayu. Kamu kan Jawa-nya. Ya, aku yo ning Ayu. Kalau sakit bahasa Jawa nggih. Oh iya. Dikit tok sing mbok. Nggak ngerti. Ya udah bahasa Indonesia aja. Terus saya Mbak langsung ya. Nah dari situ muncul, wah ini ya Mbak saya juga pengen itu kayak gitu. Nah paling nggak mereka tahu dulu lah, oh ternyata nila bisa diginiin kayak gitu. Nah dari situ ya udah deh lanjut. Ini masih sih memelihara sampai sekarang kayak gitu. jadi nila bisa di ember bagus segala macam gitu. Iya, meskipun ya ini baru kita ngobrolin skala rumah tangga. Soalnya kalau udah ngomongin bisnis tuh kan dia ngejar pertumbuhan yang cepat dalam waktu singkat gitu ya. Nah, itu nggak akan terpenuhi dengan ember, tapi itu bisa memenuhi untuk kebutuhan pangan di rumah. Berarti nila tuh dari berapa bulan sampai bisa dipanen? Dari mana? Dari benih ya? 3 bulan. Yo 3 bulan tuh lele. Ya mungkin nila 4 sampai 6 lah. Oh. Kalau di ember ya. Iya ya. Bayangin kalau ayam berapa bulan tuh dari pepek pitik gitu sampai bisa kecil dari cili sampai gede itu berapa bulan biasanya? Berapa ya? Saya Lama ya? nggak tahu. Lama. Belum ayamnya nanti lari-lari ke tetangga. Nah, yang Kalau kalau kotorannya ya yang bikin kadang tuh kotoran. sekarang tuh yang ayam-ayam boiler tuh kan pakai obat juga kadang disuntik gitu biar cepet gede, Gede dagingnya gitu ya. tebel-tebel gitu. Ya kalau misalnya di rumah mah ya lama jadi aku. Kuru. Iya. Kalau itu tadi tengah-tengah kan nonton tuh pada niru nggak atau ya udah gitu. Nah, ini sekarang kan rumah saya tuh sebelahan juga sama
para tokoh masyarakat gitu. Wih. Ada yang ketua RT, terus ada yang pegiat lingkungan. Jangan mbaknya itu ke masyarakat ya? Mantan presiden ada? Iya. Oh. Dulu almarhum ayah saya kan juga ketua RT. Nah, Oh. ini yang megang prokasi dulu ayah saya. Makanya jalan. Waduh. Nah, makanya dari situ kan ketua RT-nya pindah nih di rumah sebelah. Nah, ibu Jauh RT-nya udah melihat, Mbak saya tuh ada kolam nih, tapi saya belum tahu mau diapain gitu. Mungkin kayak Mbak aja ya dibikin buat nila gitu. Oh, gitu. Jadi sudah mulai terinfluencing gitu. Gaya amat. Kenapa sih? Kan biar ini kan penontonnya Gen Z, biar terinfluence gitu. Oke. Kan tetangga-tetangga pada niru apa segala macam. Mbak Yuma tertarik untuk pemberdayaan atau ada pengalaman pemberdayaan nggak sih? Iya, atau Mbak Yuma ternyata sudah membentuk kelompok di situ. Gitu. Kalau untuk lingkungan rumah saya memang belum gitu ya, karena memang di situ kebanyakan para pekerja PNS kayak gitu. Nah, tapi saya tertariknya untuk yang ke ibu-ibu yang di pesisir tuh, kan Gunung Kidul. Pesisir Gunung Kidul. Oh, Mbak Yuma berarti di pegunungan Gunung Kidul. Saya nggak di pegunungannya, saya di dataran rendahnya. Nah, di situ dulu saya. Kenapa sih penontonnya tawa? Jahat bener. Oke, ketawa. Terus nah, kalau pemberdayaan ini mungkin lebih ke arah bagaimana pasca panennya ya. Karena mungkin ibu-ibu juga bingung ini habis budidaya diapain ya kayak gitu. Atau bahkan ada yang kepikiran ini kalau dijadiin bisnis sampingan bisa nggak sih Mbak kayak gitu. Nah, itu saya pernah bantuin dosen juga, itu ngisi di daerah pesisir Gunung Kidul. Jadi itu kayak desa paling ujung yang udah deket banget sama pantai gitu lah. Nah, di situ saya ngisi pelatihan untuk gimana caranya ngolah. Saat itu kan di sana komoditasnya tuna ya. Gimana tuna ini biar bisa jadi produk yang lebih awet tapi non UPF gitu. Non UPF. Ultra processed food ya, Sa. Ultra processed food. Masa nggak tahu sih? Iya, saya lupa. Biar nggak jadi ultra processed food. Iya. Biasanya tuna dibikin frozen food gitu ya. Jadi frozen food itu sebenarnya nggak salah ya. Dia bukan UPF selama dia nggak banyak campuran ininya. Kalau cuman itunya yang diawetkan nggak apa, tapi biasanya jadi nugget, jadi sosis, itu apa gitu kan ultra processed food. Maksudnya yang itu aja diawet tuh maksudnya tuna toknya aja nggak Tuna, apa-apa. selama kita tahu bahan penyusunnya apa, itu insya Allah tidak terhitung ultra gitu. Ultra itu ketika di situ mungkin ada bahan tambahan pangan yang dia fungsinya untuk mengurangi biaya produksi biar jadi produksinya banyak. Jadi tunanya 10%, ya, biasanya kayak desanya gitu. 90%. Oh, Nah, iya, ini iya. kita sekaligus edukasi juga ke ibu-ibu. Ini dagingnya yang dibanyakin, soalnya kan ini untuk anak-anak ibu nih biar nggak stunting, kayak gitu. Jadi itu untuk konsumsi keluarga sendiri apa dipasarkan? Pertama yang kita sasar Bikin apa keluarga ini? dulu. Tuna. Oh, Itu tadi belum tahu produknya apa. Belum tahu produknya apa. Produk dari masyarakat yang pesisir tadi kan? Iya, produknya belum jadi, baru tuna gitu doang. Terus dibuat apa sih tunanya? waktu itu dibuat kaki naga. Oh, tahu nggak kaki naga? Itu loh. Kenapa sih nyawa? Kenapa Ya, ada nyawa? tusukannya. Mengerang. Yang kuning-kuning gitu loh, yang ada tangkainya. Kuning-kuning. Oren-oren deh. Bener kan? Kaki naga. Kaki naga nggak sama tahu. stik ikan. Nis, kamu nggak tahu kaki naga beneran nih? Enggak. Nanti deh aku cari. Nanti tahu ada di sini ya. Ting. Kaki naga. Oke. Gitu. Ini loh. Oh, kayak itu negara sebelah itu ya? Apa? Kayak itu loh. Oh, kondok itu. Oh, Kondok gitu ya. Iya, kondok itu secara bentuk iya, tapi kan kondok kan dia dalamnya tuh lebih banyak tepung, Oke, sosis, kaki naga. Kaki naga. Oke. Oke, ayo. Nah, terus gimana kaki naga? Ya, kaki naga terus ya udah itu untuk lauk ya yang pertama. Untuk Dikasih ke cemilan anaknya. anak-anak. Dijual apa di Saat itu kita sasar dulu keluarga dulu. Oh. Kalau keluarga udah terpenuhi nih, boleh Bu jualan. Ini cara ngitung HPP-nya gini-gini ini kita ajarin juga. Oh. Jadi sampai ke bisnisnya. Sekarang kalau sampai sekarang mereka udah sampai semasif apa? Nah, kalau yang di pesisir itu kan setelahnya kita serahkan ke organisasi setempat. Nah, itu udah mereka yang
Tapi masih sampai saat ini Saya sih masih oh, ya, masih. karena itu dapat hibah dana juga ibu-ibu di situ. Luar biasa ya ibu-ibu ya. Tapi pernah nyobain kaki naganya berarti? Beda nggak sama kaki naga yang di pasaran yang lebih banyak tepungnya daripada tunanya? Daging. Beda, dia lebih padat, lebih nyoi gitu. Nyoi. Apa ya Mas? Nyoi. Nyoi. Lebih kenyalnya tuh. Nyoi. Kenyalnya tuh alami gitu. Nggak gampang kempes ketika setelah digoreng. Oke Kamu oke gini oke. nyoy. Aku nyoi, kamu nyoi ya? Nyoy. Berarti apa namanya si Blue Food ini luar biasa banget. Yes. Iya. Bu Nisa, kan kita seperti yang kita tahu juga ya, saat ini nih terutama di Indonesia ini kita itu masih, mode serius ya. Aku tuh nggak bisa serius gini. Jadi kita di Indonesia ini kan maksudnya masyarakat ini sangat tergantung dengan produk dengan satu jenis pangan, terutama karbohidrat itu beras gitu kan. Makanya sekarang kita akan menggemborkan untuk mulai diversifikasi pangan untuk ya selain beras juga kita kan masih banyak ada singkong, ada apa lagi? Bantu. Gemili, terus juga yang di daerah timur juga ada sorghum segala macam, dan sama seperti kita ketergantungan soal protein juga, kita ketergantungan dengan ayam, dengan sapi, dengan kambing, dan kita lupa gitu untuk Padahal ada gitu kan. ada konsumsi protein yang tinggi akan manfaatnya, juga budidayanya lebih mudah juga dan bisa juga dilakukan di lingkungan keluarga gitu, seperti ada ikan, tadi ada lele gitu kan. Kalau yang nggak suka lele juga bisa ada nila, yang nggak suka nila juga ada tuna, nggak suka tuna ada salmon. Sampai itu ikan yang di situ diolah menjadi sus. Jangan dong. Oh, sampai jangan. jadi kaki naga. Iya, mungkin sampai jadi kaki naga, bukan jadi susu. Baiklah, jadi sesungguhnya keragaman pangan bukan cuma karbohidrat, tapi ada juga protein, baik protein hewani atau protein nabati ya. Dari kedelai ya biasanya, kalau protein nabati gak ada tempe sama tahu. Betul. Tapi yang paling penting adalah protein yang dari hewan itu banyak. Janganlah kita bergantung sama ayam-ayam boiler yang sekarang ini. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih sesekali ya, Tapi kita juga jangan harus lupakan gitu. Ada CI, nggak kompak ada gitu. CI. Iya, kita juga jangan lupakan ikan gitu. Kalau misalnya kita males makan ikan, kan sekarang ikan bisa diolah berbagai macam ya. Tadi ada kaki ayam, kaki naga. Terus juga ada bisa dibikin otak-otak. Ya. Bahkan kalau misalkan mau makan ikan pure kan si tulang, biasanya tuh orang alasan kalau males makan ikan tuh karena duri-durinya itu kan. Kan bisa dipresto, bisa dibandeng. Gitu. Bandeng menjadi bandeng gitu kan. Jadi ada Enggak gitu. Ikan menjadi bandeng. Ya udah, pada intinya ayolah kita mulai beragam pangan, mulai dari bagus juga, dari karbohidrat juga beragam, proteinnya juga beragam, pangan nabatinya juga beragam. Protein beragam ini bisa juga harus dibudidayakan dimulai dari keluarganya masing-masing. Betul. Supaya kita juga terus mendorong terwujudnya kedaulatan pangan di tingkat keluarga gitu. Kalau dari Mbak Yumna sendiri gimana nih pesan-pesan untuk teman-teman muda di sana? Ya, harapanku buat orang-orang muda yang ada di luar sana, ayo kita mulai udah paham kan urgensi bagaimana makanan yang beragam itu tuh menyehatkan gitu. Makanya kita harus bisa mendorong minimal dari keluarga kita sendiri kayak gitu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk menentukan tujuan ke si A, si B, si C. Yang penting yang pertama itu adalah di keluarga kita sendiri. Yeah. Yang kedua adalah punya keluarga. Ya kan, untuk pangan keluarga sendiri pertama harus punya keluarganya dulu. Iya, gitu. tapi nggak apa-apa untuk diri sendiri juga kalau misalnya nggak ada keluarga. Yang kayak di kosan-kosan ya. Untuk pesan dari saya ini adalah konten yang inklusif ya. Jadi siapapun bisa mencoba budidayakan, ada keluarga nggak ada keluarga, yang penting. Oh iya, maaf ya. Iya, jangan serius banget ya. Maksudnya kayak gitu. Kenapa jadi buat kalian yang di kosan juga yang nggak punya keluarga, yang punya keluarga nggak apa-apa, yang masih hidup, yang masih diberikan nafas. Iya. Sampai detik. Semua boleh makan ikan dan budidaya ikan. Okay. Inklusif, adaptif, berkelanjutan. bukan itu. Podcast ini akan tayang di YouTube Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan juga Spotify Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jangan lupa tonton terus podcast Warung Terminal
dan kita harus jargon bersama Mbak Yuna. Jadi jargonnya nggak yaitu- briefing nih, like, comment, subscribe-nya mana? Oh iya betul. Kalau misalnya kalian nonton di YouTube KKB, jangan lupa like, Comment dan subscribe. briefingnya juga kurang. Ulang? Oke, kurang. Oke. Jangan lupa nonton podcast Warung Terminal di YouTube Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan juga Spotify Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jangan lupa like, Comment, subscribe. belum, jangan dimatiin dulu. Jangan dimatiin dulu. Kita bakal ada jargon yaitu podcast Warung Terminal. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Yuk mampir sini ngobrolin. Yuk pangan. mampir sini. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Oke. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Siap, ready Mbak Yumna? Oke. Tonton terus podcast Warung Terminal. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Yeay, bye.